Halo Movie Lovers, jumpa lagi dengan saya Om Kay. Kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita film perang yang berjudul Main. Film ini mengisahkan perjuangan sniper muda yang sedang diburu oleh musuhnya hingga terjebak di ladang ranjau yang begitu banyak. Apakah dia mampu untuk bertahan hidup di sana? Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja bahas alur ceritanya. Berlatar di Afrika Utara, film ini diawali dengan memperlihatkan seorang sniper muda bernama Mike. Dia pun ditemani oleh seorang teman yang bernama Tommy dalam misi rahasia untuk membunuh dedengkot teroris yang bernama Sayyid Ashif. Mereka pun terus memantau dari kejauhan, dan saat Mike sudah mengetahui target dan membidiknya, Mike pun ragu-ragu karena target terhalang oleh sang pengantin yang mengacaukan upaya pembunuhan itu. Akhirnya persembunyian mereka pun diketahui oleh musuh dan langsung menembaki mereka berdua. Mike dan Tommy pun kabur dan bersembunyi di balik batu besar. Namun saat persembunyian mereka hampir saja ketahuan, Mike menembakkan senjatanya untuk mengalihkan perhatian musuh. Tak lama setelah itu badai pasir pun datang. Sementara itu Tommy dan Mike yang terjebak di badai pasir, mereka pun meminta bantuan untuk segera menjemputnya. Namun mereka disuruh untuk menemukan jalan menuju desa di mana mereka dapat dijemput setelah badai berlalu. Mereka pun terus berjalan berkilo-kilometer menuju titik penjemputan. Di perjalanan, Tommy menceritakan kisah hidupnya yang sudah menikah dan mempunyai satu orang anak kepada Mike. Semakin jauh mereka berjalan, namun tiba-tiba ada benda melayang dan jatuh tepat di depan Mike. Mike pun mengambilnya dan memberitahu Tommy bahwa di daerah itu terdapat banyak sekali ranjau. Sempat berhenti sejenak, namun mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Mike terus-menerus kepikiran tanda ranjau yang tadi, dan saat Tommy melangkah mundur, tiba-tiba dia menginjak ranjau dan meledak yang mengakibatkan kedua kakinya putus. Sontak Mike pun langsung berniat untuk menolong Tommy, namun naas Mike juga menginjak ranjau yang sama yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tommy yang meringis kesakitan, Mike pun mencoba untuk menenangkan Tommy agar mereka berdua bisa selamat dan sampai ke desa tujuan. Namun Tommy yang tidak mau terus kesakitan, akhirnya dia menembak kepalanya sendiri dan tewas saat itu juga. Dan kini Mike hanya sendirian. Mike pun mencoba untuk mengecek ranjau yang ia injak menggunakan pisaunya. Dan dia pun meyakini bahwa itu ranjau asli dan bisa saja meledak jika kaki Mike terangkat. Lalu Mike mencoba mengambil ransel berisi radio, kemudian Mike menghubungi atasannya dan meminta bantuan untuk segera menjemputnya. Tapi sayang bantuan itu akan datang dalam waktu 52 jam lagi. Tak lama setelah itu, tepat di depan Mike ada badai pasir. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi badai pasir itu supaya kakinya tidak terlepas dari ranjau. Singkat cerita, badai pun berlalu dan Mike pun melihat mayat Tommy sudah ada di sampingnya. Namun bagongnya adalah ternyata ransel berisi radio tadi terbawa badai beberapa meter di belakang Mike. Kemudian waktu pun menunjukkan masih 43 jam lagi. Penderitaan Mike pun lengkap sudah karena berada di tengah gurun, cuaca panas, air minum habis, makanan habis, kaboko jauh. Ruksak pokoknya mah. Ngomong apa sih anjing? Mike mencoba menembakkan peluru ke udara untuk meminta bantuan penduduk sekitar. Mike juga sempat mau bunuh diri karena frustasi, namun tiba-tiba Mike melihat seseorang di depannya. Orang itu pun mendekatinya dan membawa botol minum Mike yang kosong, lalu dia pun pergi. Saat Mike kehausan dan berniat untuk meminum air kencingnya sendiri, datanglah anak kecil membawa air minum untuk Mike. Lalu anak itu juga memberi Mike sebuah mainan tentara kecil, dan saat Mike menyuruh untuk mengambilkan ransel berisi radio miliknya, anak itu malah lari meninggalkan Mike. Waktu pun menunjukkan masih 38 jam lagi. Hari pun mulai gelap dan Mike pun mendengarkan lagu di HP-nya dan membuat api untuk menghangatkan tubuhnya. Di tengah keheningan malam, Mike pun melihat foto-foto dan video pacarnya yang bersedih karena ditinggalkan oleh Mike demi misi tersebut. Tak lama kemudian, datanglah anjing gurun yang memakan mayat Tom dan pergi setelah Mike menembakinya. Esok harinya Mike pun didatangi oleh pria yang kemarin mendatanginya. Mereka pun berkenalan dan saling mengobrol panjang lebar, dan pria tadi kita bisa panggil dengan sebutan pria barber. Setelah selesai mengobrol, akhirnya pria barber itu mau mengambilkan radio milik Mike. Sebelum pergi, pria itu mengatakan bahwa Mike harus jadi pria yang bebas dan harus tetap melangkah maju.
Waktu menunjukkan masih 24 jam lagi dan disinilah Mike mulai mendapatkan tekanan psikologis alias suka menghayal. Mike juga melihat Tommy yang kembali hidup dan memberitahu Mike bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Di malam harinya, segerombolan anjing gurun kembali menyerang Mike. Tom yang menemani Mike memberi arahan kepada Mike untuk menembak anjing gurun tersebut dan menyuruh Mike untuk melakukan sebuah manuver dengan cara melepaskan sepatunya dan membuat galian untuk menghindari serangan anjing tersebut. Dan ranjau itu pun meledak yang membuat kaki Mike putus. Namun seketika Mike pun tersadar bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Dan faktanya dia sedang diserang oleh anjing gurun sungguhan dan dia mampu menaklukkannya. Champion, reverent, and courteous, truth and justice. Waktu tersisa 7 jam lagi dan Mike yang sudah oleng mendapat panggilan dari atasannya. Atasannya pun memberitahu Mike bahwa rencana penjemputan Mike terlambat dan harus menunggu selama 17 jam lagi. Mike pun pasrah antara bisa bertahan atau tidak dengan waktu selama itu. Lalu Mike pun berbicara dengan pacarnya lewat sambungan radio milik atasannya. Dia pun meminta maaf kepada pacarnya karena sudah meninggalkan rencana mereka berdua. Namun saat Mike kehilangan kesadaran, secara mengejutkan si pria barber membantu menyeimbangkan tubuh Mike agar kakinya tidak terlepas dari ranjau. Sambil mengobati luka Mike, pria barber tersebut bercerita kepada Mike bahwa dulu kakinya juga hancur gara-gara dia menginjak ranjau. Tak hanya itu, bahkan ranjau itu harus menewaskan anak perempuannya. Dan faktanya, anak perempuan yang kemarin memberi air minum kepada Mike ternyata adalah si pria barber itu sendiri. Karena anak itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu akibat ranjau yang diinjak ayahnya. Pria barber itu pun terus memotivasi Mike agar tetap maju dan menjadi pria yang bebas. Saat pria barber itu pergi, Mike kembali melihat anak kecil berjalan bersama pria barber itu, yang padahal itu semua hanyalah bayangan Mike saja. Tekanan psikologis Mike semakin parah saat dia kembali mengingat ibunya yang sakit parah dan harus menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Tommy juga memberitahu Mike bahwa bantuan sudah datang dan menyuruh Mike untuk berkonsentrasi. Saat Mike berhasil mengambil flare miliknya, tiba-tiba musuh datang dan langsung menembaki Mike. Salah satu peluru si musuh pun mengenai ranjau di dekat Mike yang membuat flare Mike terlepas dari tangannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Mike mencoba menembaki ranjau untuk menghalangi pandangan musuhnya. Lalu Mike memanfaatkan kesempatan itu untuk menembaki semua musuhnya dengan sniper miliknya. Stay alive, Mike is Michael. Dan karena luka tembak di tubuhnya, Mike pun kembali menghayal dengan hadirnya sosok sang ayah yang sangat ia benci. Karena sejak kecil ayahnya selalu menganiaya Mike dan bahkan menjadi penyebab utama ibunya meninggal. Namun anehnya, di sini sang ayah tidak memukul ataupun memarahi Mike, melainkan mendorong Mike untuk tetap bertahan hidup. Seketika Mike pun langsung tersadar dan melihat bantuan sudah mendekat. Tapi masalahnya adalah flare yang akan Mike gunakan untuk memberitahu posisinya saat ini kepada tim penyelamat berada sangat jauh dan mustahil untuk Mike ambil tanpa melangkahkan kakinya. Dirasa tak kuat lagi untuk bertahan, Mike pun berniat untuk melangkahkan kakinya, meski mungkin saja ranjau itu bisa menghancurkan kedua kakinya atau bahkan bisa menewaskan Mike saat itu juga. Namun tiba-tiba Mike yang penasaran lalu dia pun mengambil ranjau itu dan membukanya. Yang ternyata selama puluhan jam dia hanya menginjak kaleng tua berisi mainan tentara kecil. Aduh, anjing. Kemudian Mike pun mengambil flare dan menyalakannya. Dan tak lama kemudian bantuan pun datang dan langsung membawa Mike pulang ke Amerika dengan selamat. Tamat. Secara keseluruhan film ini cukup membuat mata saya cerambayan meski ceritanya terlihat sedikit monoton dan minimnya karakter yang ditampilkan di film ini. Namun tentu saja semoga film ini bisa menghibur kalian dan bisa membuat mood kalian lebih baik. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dadah.